selamat datang dalam program Praktikum Sistem Politik dan Sistem Hukum. Saya Rafael, reporter dari Universitas Sumatera Utara yang kali ini akan mengajak Anda menelusuri lebih dalam tentang bagaimana sistem politik dan sistem hukum saling berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah cukup, ya, sudah cukup kalau kita lihat dari kerangka konstitusi Indonesia. Kan itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari hierarki, tahu hierarki kan? Hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan pelaksana ke bawah. Kalau kita perhatikan, ya, memang ya terjadi memang pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan, ya, pelaksanaan dari roh undang-undang dasar itu sendiri. Semisal, kan itu undang-undang dasar, perhatikan ya, dalam undang-undang dasar itu kan kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kan itu. Dalam realitanya, kedaulatan tertinggi itu berada di tangan partai politik. Ya, kenapa? Kan itu, kenapa seperti itu? Kedaulatan kita sebut berada di tangan partai politik. Karena yang menentukan siapa yang menjadi calon bupati, siapa yang menjadi calon gubernur, siapa yang menjadi calon presiden, yang menentukan itu partai politik. Itu calon presiden, calon legislatif, baik daerah maupun pusat, calon gubernur, calon bupati, wali kota, yang menentukan itu adalah partai politik, bukan rakyat. Rakyat ini disuruh memilih yang sudah ditetapkan orang itu. Nah, ini pilih katanya. Kan itu. Gubernur juga ini pilih. Legislatif ini pilih. Presiden ini pilih. Jadi di mana letak kedaulatan rakyat? Kan itu. Di mana letak kedaulatan rakyat ketika yang menentukan ini semua adalah partai politik? Kan itu. Paham maksudnya kan? Di mana letak kedaulatan itu? Itu kan berseberangan dengan undang-undang dasar. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kan itu perintah undang-undang dasar. Dalam realita pelaksanaannya tidak seperti itu. Kedaulatan tertinggi itu berada di partai politik untuk saat ini. Makanya kalau untuk menjadi penentu kebijakan di negara kita ini adalah pemilik partai politik. Kan itu. Untuk menjadi penentu kebijakan adalah pemilik partai politik. Oke? Jelas ya? Bertalian dengan itu, kalau kita perhatikan, di Indonesia ini ada budaya hukum, ada struktur hukum, dan lain sebagainya. Yang sering menyimpang adalah pelaksanaan budaya hukum. Bagaimana bangsa Indonesia berhukum? Nah itu, bagaimana budayanya Indonesia berhukum? Hukum itu bisa dibelokkan loh, gara-gara kepentingan politik. Makanya selalu timbul ucapan hukum itu selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan itu sering terjadi seperti itu. Kan itu tajam sama lawan, tumpul sama kawan, walaupun terjadi sama-sama pelanggaran hukum. Kan itu. Jadi hukum itu sebenarnya yang mempengaruhi, politik itu sebenarnya yang bisa mempengaruhi hukum ini belok kemana-mana. Hukum itu diciptakan oleh politik. Kompromi politik melahirkan hukum. Kan itu kan? Hukum itu mengendalikan politik. Dalam negara yang menganut dalam negara yang menganut sistem hukum. Bisa dipahami kira-kira ya? Hukum diciptakan oleh politik. Karena kompromi nih. Kan itu, merumuskan undang-undang dasar adalah produk politik. Merumuskan undang-undang adalah produk politik. Kan itu. Siapa yang berhak merubah merubah undang-undang dasar? Adalah MPR. Siapa yang membuat undang-undang? Presiden, legislatif, dan eksekutif. Kan produk itu. Kan produk politik. Kan itu. Apakah undang-undang dasar boleh dirubah? Boleh. Apakah undang-undang boleh dirubah? Boleh. Bagaimana merubahnya? Ya kepentingan politik juga yang merubahnya.
Nah, itu tergantung melihat situasi dan kondisi kan itu. Karena hukum ini sangat-sangat luas. Adil menurut kita, belum tentu adil menurut orang. Kan itu aja pula. Kan? Benar saat ini benar kegiatan itu, tindakan itu benar. 5 tahun ke depan, tindakan itu belum tentu benar lagi. Kan seperti itu. Jadi, kalau untuk saat sekarang, saat inilah, kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum. Ya, sumber hukum tertinggi di Indonesia, beserta dengan turunannya. Jadi kita anggap adil itu menurut itu. Kan itu kan, kita anggap adil itu menurut konstitusi itu. Jadi dalam konteks mahasiswa, keadilan, bagaimana cara mewujudkan keadilan itu agar dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan? Ya, mahasiswa sebagai garda terdepan, ya, dia garda terdepan agar tidak bermain-main dan tetap taat ajas. Taat ajas maksudnya ketika melihat terjadi pelanggaran, dia tidak melakukan pelanggaran itu, tetapi melawan. Ya, melawan ini bisa dalam bentuk ucapan, tindakan, dan lain sebagainya terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut dirinya itu merupakan pelanggaran hukum yang menciptakan ketidakadilan. Kan seperti itu dia. Ya, pandangan saya sendiri pribadi ya, penegakan hukum kita kayaknya sekarang kurang menurun drastis lah, kurang bagus, karena banyak sih masalah-masalah hukum atau apa yang nggak bisa diselesaikan, apalagi kasus-kasus sekarang kayak demo-demo tuh, penegak hukum pada kemana semua, banyak meninggal, banyak ketangkep, pada melarikan isu semua. Ya, kalau kondisi politik Indonesia nih ya prihatin lah dilihat, banyak yang pejabat korup atau apa, apalagi yang baru-baru ini kayak SPBU, kan itu politik semua, jadi permainan semua kan sama pejabat-pejabat di atas. Ya susahnya siapa? Ke masyarakat susahnya, kayak orang kita-kita inilah yang susah. Ya kalau bisa kedepannya sih lebih baik lah, lebih baik dari sekarang. Kayak ya kalau bisa kita milih pemimpin atau apa tuh yang bisa mengayomi masyarakat, yang bisa membela masyarakat, dan kalau bisa sih merakyat lah sesama kita, jangan saling memperkaya diri aja lah. Itu aja sih dari kami. Dan pastinya kita dari DPRD mempunyai tugas yang ada 3 dengan trifungsi dewan, legislasi, kemudian pengawasan, dan juga budgeting. Ya pastinya di sini kita bersinergi kepada adanya aparat penegak hukum. Sebagai legislatif daerah yang mewakili rakyat dalam konteks memastikan kebijakan publik tetap berlandaskan prinsip keadilan hukum. Dan di sini utamanya kita peran aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga hukum lainnya. Peran mereka bersifat yang menegakkan dan menjaga supremasi hukum atas setiap kebijakan publik. Kemudian kerjasama ini menciptakan suasana bahwasanya adanya aduan masyarakat yang balik ke kita, dan bagaimana kita bisa mencermati supaya bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat itu bisa kita akomodir. Dan disinilah kebijakan yang tidak menyimpang dari prinsip keadilan, dan sedangkan aparat penegak hukum memastikan melaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Nah, ini kerjasama ini menciptakan mekanisme kontrol yang efektif agar kebijakan publik benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dan juga bagaimana kita sebagai DPRD memastikan kebijakan yang tidak menyimpang dalam prinsip keadilan, dan juga penegak hukum yang pastinya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku untuk apa-apa saja sih hukum yang ditetapkan di Indonesia pastinya. Oke, yang pastinya di sini kita melihat masyarakat ini, balik ke kitanya sih lagi, kita harus edukasi, sosialisasi. Jadi masyarakat itu kan masih awam, masih baku,
masih melihat dari sosial media, mungkin berita-berita kan itu. Nah, jadi kita harus memberikan mereka itu edukasi supaya apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan gitu. Dan adanya perda yang kita pastikan, yang kita ciptakan untuk bagaimana masyarakat itu mengerti ketentuan apa yang berlaku. Yang pastinya di sini juga mensinkronkan perda dan kepada aparat hukum itu sama. Apalagi kita juga kan namanya menciptakan perda atau peraturan daerah itu adanya mekanisme mempunyai naskah akademik, kemudian ada kajian-kajian, dan di situ kita sinkronkan tentang keluarnya peraturan daerah, dan juga dari penegak hukum ini bisa sama-sama berkolaborasi dan sinkron. Jadi apabila ada masyarakat yang memang pertama adalah melanggar dari ketentuan peraturan, jadi kita bisa tindak lanjuti. Dan jadi disinilah kita dari pihak DPRD dan pihak penegak hukum bisa saja nih ada case-nya, ada permasalahan, dalam arti tidak bisa nih menjadi penengah. Nah, disinilah namanya kita DPRD mempunyai ruang namanya RDP ya, ruang rapat dengar pendapat, dan disinilah kita mensinkronkan masyarakat kita ini. Namanya masyarakat ini adalah kan seperti yang kita ayomi, jadi disitulah kita berkomunikasi dan juga membuat jembatan untuk supaya apa konflik masalah pasti punya solusi. Itu aja sih. Baik, terima kasih.